Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, penginjil Yohanes menampilkan kisah yang sangat menakjubkan pada hari ini. Berdasarkan inspirasi sabda hari ini, saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan dua hal penting untuk kita refleksikan dalam perjalanan hidup kita pada hari ini. Pertama, Yohanes menyinggung Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Allah. Mereka memprotes kepada Musa karena hanya makan mana di padang gurun. Karena mereka memprotes, Tuhan lalu mengirim ular tedung dan memagut bangsa itu sehingga banyak yang mati. Lalu bangsa Israel kembali bertobat. Tuhan meminta Musa untuk membuatkan ular dari tembaga, dan siapa saja yang dipagut ular memandang ular tembaga itu akan sembuh. Kita lihat betapa baiknya Tuhan bagi umat Israel dan juga bagi kita umat manusia di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah Tuhan kita. Dia ditinggikan di atas salib karena dosa-dosa kita. Ia yang tidak berdosa harus menanggung penderitaan hingga wafat di salib. Kita diajak untuk memandang salib seperti orang Israel yang dipagut ular memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa dan mereka memperoleh kesembuhan. Dan kita diajak untuk memandang salib Kristus. Dengan memandang salib, luka hati akibat dosa disembuhkan oleh Yesus. Seorang penulis rohani, Anthony de Mello namanya, mengisahkan pengalaman imannya ketika ia memandang salib. Ia menjadi takut karena dosa-dosanya. Ia menjadi malu, bahkan ia tertunduk lesu. Dan ketika ia memandang lagi
Ia melihat sosok Yesus di atas salib dengan penuh belas kasihan, hendak merangkulnya. Sebagai orang Kristen, kita jangan takut terhadap salib dan kita jangan takut untuk memandang salib. Karena di atas salib terdapat kekuatan yang menakjubkan, kekuatan yang sangat dahsyat. Abdul Somad saja, dia mengakui bahwa di atas salib ada kekuatan hanya karena dia tidak percaya kepada Yesus. Poin kedua, anak kecil takut akan kegelapan. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa takut akan terang. Orang dewasa takut dalam dunia terang karena takut kesalahannya diketahui jika ia hidup di dalam terang. Sehingga ia menyimpan segala persoalannya rapat-rapat agar tidak diketahui oleh orang lain. Kita adalah orang Kristen. Sebagai orang beriman Kristen, hendaklah kita hidup di dalam terang agar tidak dihantui oleh segala perasaan takut dari dunia kegelapan, dari dunia kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus, Sang Terang Sejati, akan memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat hidup dalam terang yang dipancarkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam terang dan jangan takut untuk memandang salib. Di atas salib ada kekuatan yang menyembuhkan. Tuhan Yesus akan senang apabila kita datang dan memandangnya di atas salib dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapannya. Ia yang penuh belas kasih akan menerima kita sebagai kaum pendosa yang bertobat. Semoga sabda ini memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bertobat dari hari ke hari.